Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua yang sedang nonton video ini. Perkenalkan, saya Rangga Putri Suara dengan NPM 22106312 527. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bank digital. Karena pada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang bank konvensional. Sekarang, saya akan membahas tentang bank digital gitu ya. Jadi, kita bahas yang ringan-ringan dulu aja tentang bank digital itu sebenarnya apa sih gitu kan. Jadi bank digital itu adalah bank yang operasinya sepenuhnya itu online gitu, tanpa cabang fisik. Jadi benar-benar memanfaatkan digitalisasi sekarang gitu. Karena lahirnya aja di era-era sekarang gitu kan. Jadi era-era yang sudah digitalisasinya pesat gitu. Nah, mereka salah satu bentuk ciri bedanya ya dengan bank konvensional, bank digital ini tanpa adanya cabang fisik gitu. Jadi kita tidak bisa datang ke suatu cabang di dekat rumah kita untuk mengunjungi, bahkan untuk membuat rekeningnya gitu. Jadi semuanya operasinya sepenuhnya online. Nah, jadi kita bakal bisa akses rekening kita cuman melalui transaksi aplikasinya gitu, melalui ponsel atau situs web bank digital. Jadi berbeda ya. Ini dari sini aja udah berbeda banget dengan bank konvensional yang saya jelaskan sebelumnya gitu. Jadi bank digital ini langsung nerapin teknologi yang ada di saat ini, yaitu yang berbasis digital. Nah, contoh dari bank digital itu apa aja sih? Yang saya tahu bank digital itu contohnya adalah Bank Jago atau Genius ya. Dan kalau tidak salah, Bank juga termasuk bank digital ya, tidak salah. Nah, bank digital ini sering menawarkan proses yang lebih sederhana gitu, lebih cepat untuk membuka rekening dan mengelola uang kita gitu. Nah, bank digital ini cenderung memiliki biaya yang lebih rendah dan mungkin menawarkan tingkat bunga yang lebih baik pada tabungan kita. Nah, bank digital yang saya gunain itu adalah Bank Jago ya, kebetulan hanya Bank Jago aja bank digital yang saya gunakan. Kenapa saya gunain bank digitalnya Bank Jago? Karena saya suka aja gitu dengan ekosistem pembayarannya sejak awal. Jadi sebenarnya ini karena kecintaan awalnya saja sih. Karena sudah terlanjur nyaman dengan ekosistemnya Bank Jago ini, jadi ya saya menggunakan Bank Jago untuk sehari-hari itu. Kenapa sih ekosistem dengan ekosistemnya gitu? Nanti mungkin akan dijelaskan lebih lengkap. Singkatnya sih karena mereka terhubung dengan e-commerce Tokopedia gitu dan layanan fintech seperti GoPay gitu kan. Jadi kita bisa langsung nabung dengan target yang bisa kita atur sendiri gitu. Dan bisa dibuat banyak banget kantong, bisa sampai 40 kantong kalau tidak salah. Nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi. Nah, untuk rencana tabungan juga kita bisa bikin di kantong-kantong tersebut. Misalnya kita pengen bikin rencana tabungan ke Bali gitu, kita bikin kantong ke Bali seperti itulah. Nah, jadi uang kita bisa dikelola untuk transfer ke GoPay juga dan transfer pembayaran ke retail, pembayaran ke online shop seperti Tokopedia juga. Jadi enak lah untuk transaksinya. Nah, mungkin sebelum mulai ya, sebelum bahas ke review aplikasinya, nah, nanti kita akan review aplikasinya, tapi kita akan lihat dulu nih di sini bisnis model ekosistem digitalnya Bang Jago gitu kan. Nah, di sini sebelah kiri ada gaya hidup ya atau lifestyle ya. Di sini sebelah kanannya ada produk solusi keuangan. Nah, di bagian lifestyle kita bahas satu-satu dulu ya. Di bagian lifestyle ini ada namanya entertainment ya. Ada e-commerce retails dan transportasi ya. Ada juga travel site ya kan. Lalu ada F&B ya. Mungkin saya tidak akan bahas semuanya. Saya akan bahas satu-satu saja. Nah, jadi kita akan bahas dulu di bagian hiburan ya, entertainment yang ini. Nah, di bagian hiburan ini, layanan yang terintegrasi atau bermitra dengan Bank Jago itu seperti Netflix, Spotify, dan video gitu. Sedangkan di sini ada e-commerce retail ya. Dan mitranya itu ada Tokopedia ya, tadi saya sebutin selalu, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli, dan JDID. Lalu ada transportasi ya.
Mungkin saya akan bahas tiga saja di bagian lifestyle. Transportasi itu ada Gojek ya, termasuk Gobis ya, dan GoPay juga sebagai metode pembayarannya. Lalu ada Grab, dan juga Traveloka. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bagian produk solusi keuangan ya di sini. Ada saving, ada payment, kan? Payment ya, ada lendingnya, kan? Ada insuransinya, ada personal finance manajemennya juga. Jadi kita akan bahas satu ya mengenai produk solusi keuangan ini. Bank Jago bekerja sama dengan berbagai lembaga keuangan gitu kan, seperti eh, pada bagian vintage peer-to-peer lending ya, pada bagian lending di sini, eh, Bank Jago ini bekerja sama atau bermitra dengan Kredit Pintar, Akseleran, dan Investri gitu. Lalu pada bagian insurance atau asuransi ya, di sini life property, health, travel gitu. Nah ini kerjasamanya dengan asuransi SIMAS, asuransi AXA, dan asuransi ACA. Nah selanjutnya yang mungkin bisa dibahas adalah saving dan investment ya. Di sini Bang Jago bekerjasama dengan Ajaib ya, Bibit, dan juga Stockbit ya. Nanti kita akan lihat di aplikasinya. Bagian investasi ini dia bekerjasama dengan yang namanya Stockbit ya. Oke, tadi kita review di bagian lifestyle, nyata entertainment, e-commerce, transportasi, sedangkan di produk solusi kita review bagian investasinya, lendingnya, dan asuransinya. Oke, dulu bentar ya. Oke, mungkin kita akan langsung lanjut ya ke bagian review aplikasinya. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah berada di halaman utamanya Bang Jago ya. Di sini hal yang paling di spotlight ini uh, hanya biasa, ini adalah iklan-iklan biasa. Lalu di sini langsung ada fitur rencanakan ya, yang nantinya akan kita bahas ya. Lalu ada shortcut-shortcutnya di sini nih. Pembayaran QRIS ya. Lagi-lagi QRIS ini selalu menjadi shortcut karena ya emang pembayarannya yang paling utama gitu sekarang QRIS. Kita keluarin aplikasinya Jago. Bank konvensional apa? Misalkan BNI Mobile Banking, atau misalkan apa? Ya itu aja deh. Langsung kita buka QRIS ya kalau misalnya kita mau melakukan pembayaran. Makanya QRIS-nya selalu jadikan shortcut gitu kan. Nah, di sini ada kantong utama kita. Jadi uang kita tetap memiliki kantong utama gitu. Tapi nanti kita bisa pecah sebanyak 40 kantong ya kalau tidak salah. Jadi kita bisa pecah sebanyak itu kantongnya. Nah, di sini ada Jago Amal ya di sini. Lalu ada transfer dan bayar, ya kan? Lalu ada tagih uang, ada saldo saya di sini. Nah, ini terintegrasi dengan Bibit ya. Tadi kan ada integrasinya, ada Bibit, Ajaib, sama Stockbit ya kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Kita lewati saja. Oke. Lalu ada bayar tagihan di sini nih. Ini kita bisa bayar tagihan baru mengenai pulsa, token PLN ya kan. Lalu ada internet dan TV, air ya kan, kartu kredit juga. Kalau Jago Amal tadi ya, Jago Amal ya, di sini ada dua opsi yaitu zakat dan sedekah. Di sini kita bisa menaruh saldo kita di sini untuk amal ya. Jadi di sini ada caranya juga. Pertama pilih jenis Jago Amal kita, terus isi nominalnya ya kan, terus pilih badan amil terpercayanya gitu. Nah, salah satu partnernya juga untuk menjaga keamanan di sini, untuk mempercayai nasabahnya juga di sini partnernya tentu saja pasti Basnas dong. Terus ada juga dong Duafa dan Rumah Zakat. Oke, di sini transfer dan bayar ya. Ini bisa transfer ke bank dan ke GoPay juga ya, bisa ke e-wallet juga. Namun kita tidak bisa buka karena ada nomor-nomor yang tidak bisa disebarkan. Lalu di sini ada tagih uang ya, kita bisa buat tagihan ke siapa gitu, misalkan buat tagihan baru, tulis saja rekeningnya siapa gitu.
Lalu kita bisa analisis pengeluaran nih, sama seperti yang eh, saya bahas di video sebelumnya mengenai bank konvensional pada bank BRI ya, BRI Mobile Banking. Dia juga ada analisis pengeluarannya. Di sini juga ada analisis pengeluarannya ya. Per Desember saya tidak memiliki pengeluaran sama sekali. Per November juga. Nah, tapi di bagian Oktober ini saya memiliki pengeluaran sebesar 169.000 ya kan. Nah, di sini ada keterangan nih. Nah, kamu mengeluarkan 15,44% dibandingkan bulan lalu, lebih turun gitu. Nah, berarti bulan lalu saya mengeluarkannya lebih besar dong pasti. Kita lihat deh di bagian September. Nah, pasti lebih tinggi dong, 200.000. Di sini keterangannya kamu mengeluarkan 165.000% dibandingkan bulan lalu. Jadi di bagian September ini aku pengeluarannya jauh lebih besar berarti ya. Kita mungkin geser, pasti harusnya lebih kecil juga. Nah, di Agustus hanya 127. Di sini terkena pajak ya, biaya pajak. Karena di setiap kantong pasti nanti ada biaya pajaknya ya, jadi ntar dikurangi gitu. Tapi pajaknya itu tidak besar kok, tidak sebesar bank-bank konvensional gitu. Di sini pajaknya kita bisa lihat aja, diambil aja 127 gitu kan. Bahkan kita bisa lihat di sebelumnya nih, diambil pajaknya 121, bagian di Oktober juga pajaknya diambil 78, ya kan? Gitu. Lalu bagian Juli juga hanya kepotong pajak 98, Juni tidak ada, Mei tidak ada, April juga tidak ada, dan Maret ya. Di sini Maret saya mengeluarkan lebih tinggi daripada bulan lalu ya. Di sini ada keterangannya juga untuk belanja 77.000 dan untuk top up itu 47.000. Jadi kita bisa tahu nih larinya kemana aja sih gitu duitnya. 124.000 tuh untuk apa aja gitu. Untuk top up kah, untuk belanja kah, atau apa sih sebenarnya yang boros kita bisa perbaiki di sini gitu. Lalu Februari ini kena pajak juga ya. Nah, pajak bunga. Di sini Januari tidak ada pengeluaran. Di Desember tahun 2022 saya hanya memiliki pengeluaran untuk makan. Di sini ada keterangannya untuk makan itu sebesar 27.000, tapi untuk top up itu 3.000. Oke, mungkin laporannya berhenti di Desember 2022. Saya juga lupa kapan pertama kali pakai ini Bang Jago itu. Lalu ada dana tabungan di sini ya. Nah, ini langsung ke URL, mungkin ini langsung terintegrasi dengan Bibit ya tadi ya. Dari logo-logonya logo Bibit juga. Nah, di sini ada jago rame-rame. Nah, di sini seperti biasa ya, ada namanya referral ya. Tadi juga di bagian bank konvensional juga ada referral ya yang saya bahas di video sebelumnya. Namun tidak saya tunjukkan gitu. Di sini ada referralnya di bagian bawah sini ya. Ini bisa kita bagikan ya. Dan kita bakal dapat 25.000 gitu kalau misalnya kita apa namanya? Kita share kode referral ini ke teman-teman kita gitu. Seperti itu. Dan fun fact juga, saya pernah mendapatkan 100.000 dari waktu awal promo Bank Jago ya. Jadi waktu itu promo awal Bank Jago mendapat 100.000 jika kita melakukan transaksi gitu. Itu bekerja sama dengan mitranya yaitu GoPay. Langsung saja kita lanjut ke kantongnya ya. Di sini kita memiliki kantong utama dong pastinya, ya kan? Di sini, di sini adalah kantong utamanya. Lalu ada terintegrasi dengan GoPay ya kan? Cuman terakhir ini fitur GoPay-nya ini masih diupdate ya, jadi kita tidak bisa tarik uang dari GoPay gitu, tapi kita bisa transfer ke GoPay. Jadi ini masih dikembangkan tahap ini. Nah, kita bisa bikin nih banyak banget kantong-kantong. Di sini ada paylater Hornet ya, ini untuk top up game saya, lalu ada kamera servis saya, lalu ada pembagian uang. Nah, ini terintegrasi dengan yang tadi saya bilang ada Ajaib, Bibit ya, dan juga Stockbit ya. Di sini Bibit ya dana tabungan ini, lalu kemarin saya buat Stockbit Sekuritas ini karena saya sempat buat akun Stockbit juga ya. Nah, cara buat kantongnya lumayan gampang, kita bisa buat kantong dan ada kategorinya nih untuk bayar, nabung, deposito, kantong terkunci gitu. Dan masing-masing kantong ini memiliki sebuah yang ditawarkan nih value-nya beda-beda.
Misalkan kita tidak bisa kantong terkunci ya, karena kalau kantong terkunci kita harus memiliki nominal, misalkan kita mau mengunci saldo 5 juta, berarti kita harus punya saldo 5 juta di kantong utama, sedangkan saldo kita nol ya tadi. Jadi kita coba buat kantong nabung aja dengan nama tabungan masa depan misalkan. Kan? Buat kantong sesimpel itu, kan? Sudah langsung berhasil membuat kantong baru gitu. Dan seperti yang saya sudah bilang, kantong ini bisa dipecah menjadi 40 kantong. Nah, jika kita menaruh uang di kantong-kantong ini, kita juga bisa mendapatkan bunga yang nanti kita akan share ya di akhir. Saya akan share di akhir bunganya itu seperti apa dari setiap kantong-kantongnya itu. Karena di sini kantongnya lumayan banyak sekali ya kalau kita lihat tadi ya. Misalkan ada kantong bayar, nabung, deposito, kantong terkunci, kantong dana darurat, kantong untuk kurban, arisan, jalan-jalan, kantong berbagi ya. Yang mungkin tidak bisa saya review satu-satu ya karena mungkin terlalu banyak juga. Lalu kalau dipikir-pikir emangnya Bang Jago ini punya kartu gak sih? Kan nggak punya bank fisik gitu. Tapi berarti dia juga nggak punya kartu dong. Tidak bisa dibilang seperti itu karena Bang Jago ini memiliki kartu ya di sini. Tapi saya tidak punya fisiknya, kartu fisiknya, karena itu membutuhkan uang untuk pembuatannya juga, untuk pengirimannya juga. Jadi saya tidak bisa saya tidak bisa mencetak fisiknya gitu. Oke, di sini juga kita bisa tambah shortcut ya. Oke, kita langsung saja bahas bagian bunganya ya, karena ini yang menarik nih. Bunganya cukup besar juga. Bagian salah satu kantong saya itu bisa mencapai 300 rupiah ya, atau berapa ya, saya lupa juga. Oke, mungkin kita langsung saja lihat di web resminya Bang Jago ya. Oke, ini dia teman-teman, pada bagian suku bunga ya di sini. Ini ada disebutkan untuk kantong utama ini di sini. Kantong utama dulu ya. Ini terhubung dengan partner dengan suku bunganya 2,5%. Jika tidak terhubung dengan partner 0,5%. Lalu ada kantong bayar ya, sebesar ini sama ya. Lalu kantong nabung ya, yang tadi kita coba kantong nabung sebesar 3,75% nih. Lalu ada kantong terkunci yang tadi saya bilang harus memiliki saldo yang cukup ya, misalkan 100.000 kantong terkuncinya, ya harus di kantong utama harus punya saldo 100.000 ya kan. Nah, ntar bakal dapet nih bunganya 4,75% gitu. Bunganya besar tapi potongan pajaknya itu kecil. Nah itu saya satu hal yang saya sukai juga dari bank digital ya, termasuk Bank Jago ini. Lalu ada kantong investasi RDN ya. Di sini tadi saya ini terintegrasinya dengan Stockbit karena saya buat akun Stockbit dan langsung terintegrasi dengan Bank Jago juga untuk kantongnya. Lalu ada deposito ya, yang di sini terhubung dengan partner sebesar 5% ya. Lalu ada GoPay tabungan by Jago, ini terhubung dengan partner dong pastinya 2,5% gitu. Nah, di sini saya clear dulu. Di sini ada keterangan bahwa suku bunga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan bank dan akan diinformasi melalui media yang dimiliki oleh Bank Jago. Jadi suku bunganya ini akan selalu berubah-ubah gitu. Lalu di sini mungkin akan sedikit biaya ya, biaya kebanyakan di sini gratis ya. Nanti mungkin bisa dicek sendiri di web resminya ya. Lalu ada limit transaksinya juga, ini bisa dicek sendiri di bagian website resminya Bank Jago. Oke, mungkin segitu saja ya review dari saya mengenai Bank Jago dan penjelasan singkat juga mengenai Bank Jago. Mohon maaf sekali saya tidak bisa bandingkan dengan bank digital lainnya karena saya hanya memiliki dan hanya menggunakan Bank Jago sebagai bank digitalnya. Oke, jika saya memiliki salah-salah kata mohon dimaafkan karena mungkin bukan keahlian saya untuk membahas ini. Saya hanya berbagi cerita dan pengalaman saya menggunakan Bank Jago dan sebagai bank digital. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.